Halo, selamat datang kembali di channelnya Muhammadun Judia. Kali ini saya akan membahas tentang tips dan strategi untuk lolos SKD CPNS. Oke teman-teman, saya sudah lama sekali tidak upload video untuk membahas seputaran tentang CPNS. Nah, kemarin ini saya dapat notifikasi nih dari YouTube Partner untuk segera upload video. Kalau tidak segera upload video, maka akan diputus monetisasinya. Kan sayang sekali gitu. Baik, saya kembali ke topik, yaitu tentang tips dan strategi untuk lolos SKD CPNS ya. Di sini saya berdasarkan pengalaman pribadi, juga berdasarkan pengamatan selama ini saya juga dibimbel untuk strateginya seperti apa sih gitu. Sedangkan di lapangan banyak teman-teman calon pelamar CPNS itu yang gugur di seleksi SKD ini. Jadi memang teman-teman mungkin yang sudah pernah coba atau yang masih mau mendaftar harus benar-benar memperhatikan betul ya apa strategi ya dan kiat-kiatnya untuk bisa lolos SKD CPNS. Oke, kita mulai dari pertama. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengetahui kisi-kisi materi yang diujikan pada seleksi CPNS itu sendiri. Nah, biasanya ini teman-teman akan mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa gitu ya. Jadi dalam SKD CPNS itu ada kisi-kisinya. Jadi teman-teman harus sebelum belajar biar teman-teman bisa terarah, namanya juga kisi-kisi atau di situ yang memberikan petunjuk kita belajar sampai mana sih kita harus belajar. Takutnya kalau kita belajar tanpa kisi-kisi kan sepertinya kita udah merasa belajar banyak, tapi pas waktu ujian tidak ada yang keluar sama sekali, kan sangat disayangkan gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan dari Kepmen ya, Kepmen Menpan RB. Bisa dicari teman-teman ya untuk Kepmennya sendiri. Terus tips yang kedua adalah sering latihan berkala. Nah, teman-teman untuk latihan ini teman-teman jangan hanya punya satu buku, satu modul, hanya belajar pada satu sumber saja gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa belajar, boleh ambil dari mana saja teman-teman, dari internet juga boleh, nonton YouTube juga boleh, ikut bimbel juga boleh, dari buku juga boleh gitu ya. Yang penting teman-teman harus bisa sesuai ya, belajarnya secara konsisten juga tentunya gitu. Karena teman terbaik dalam menghadapi SKD yaitu banyak belajar latihan soal. Jangan bosan-bosan. Ambil dari berbagai sumber juga boleh. Kan di sini sudah saat ini nih sudah banyak latihan-latihan soal atau tryout online atau tryout yang gratis atau tryout yang murah pun teman-teman juga bisa dicoba. Ya kalau bisa teman-teman ikut dari tryout atau latihan soal yang premium atau yang berbayar, karena di situ kan juga ada garansi. Itu sih. Yang berikutnya adalah waktu mengerjakan, teman-teman harus bisa memanajemen waktu pengerjaan soal. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu ada 100 soal dengan 110 soal dengan alokasi waktu 100 menit. Nah, itu teman-teman harus manajemen betul gitu ya, karena di situ akan menentukan teman-teman harus bisa menyelesaikan soal by soalnya gitu ya, karena di dalam tes CPNS atau di SKD itu ada beberapa kategori soal, yaitu ada 3 kategori yang di situ masing-masing harus memenuhi passing grade. Nah, itu teman-teman, jadi pentingnya manajemen waktu pengerjaan soal. Berikutnya lagi adalah memperhatikan passing grade ya, passing grade dari SKD itu, karena ada 3 komponen yang diujikan dari 100 soal itu, yaitu ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, itu teman-teman harus pahami ya. Sebenarnya ini nggak begitu penting, tapi teman-teman harus mengetahui biar apa? Biar teman-teman itu mengerjakannya bisa merata, biar nilainya teman-teman itu bisa memenuhi passing grade. Terus yang selanjutnya adalah mengikuti bimbingan belajar.
Bimbel ini penting sih bagi penting yang nggak penting, penting nggak penting sih bagi setiap masing-masing individu karena menurut aku kalau teman-teman ikut bimbel itu pasti teman-teman akan diarahkan dari ya pemilik bimbel atau orang yang bertanggung jawab dalam bimbel itu. Nah, itu di situ bisa memberikan teman-teman itu referensi yang lebih banyak biasanya seperti itu. Jadi kan di sini sekarang juga banyak sih bimbel yang sudah premium, terus murah, terus tutornya memang sudah berpengalaman dan punya fit record yang baik. Itu perlu dicoba teman-teman. Jangan apa ya, pelit untuk investasi masa depan karena mengikuti bimbel. Selanjutnya yaitu adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi dalam pengerjaan soal. Ini penting dilakukan karena nanti ketika ada di ruang tes itu teman-teman biasanya berbanyak ya dengan orang banyak. Jadi teman-teman harus memang fokus mengerjakan apa yang menjadi yang dikerjakan oleh teman-teman. Jangan celingak-celinguk sana sini, lihat sana, lihat kiri gitu ya. Itu tidak efisien nantinya, akan kurang bisa ini mengurangi konsentrasi. Nah, biasanya nanti ada peserta itu yang belum waktunya selesai tapi dia sudah keluar, udah ribut sendiri. Nah, itu perlu dari teman-teman untuk menyikapi hal tersebut itu tetap bisa konsentrasi dalam pengerjaan soal. Yang berikutnya lagi adalah dari saya, jangan menyerah ya, karena banyak dari kisah-kisah dari teman-teman para pejuang NIP itu yang tidak hanya sekali tes langsung berhasil gitu ya. Mereka ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap berusaha keras, selagi punya kesempatan silakan digas ya. Jangan sampai teman-teman itu melewatkan kesempatan yang ada. Gitu, semangat. Terus yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, terakhir dan pamungkas, yaitu doa dan tawakal ya. Kalau kita sudah berdoa dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan semuanya ya udah kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang punya hidup gitu ya. Tapi beda kalau teman-teman tidak ada persiapan, berdoa doang ya, kurang ini berarti itu kurang usaha, kurang nanti doanya. Jadi menurut saya doa diiringi dengan ikhtiar ya, doa dengan usaha itu pasti akan indah hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga berhasil dan persiapan di tahun 2024, CPNS 2024, gas!